mau main tanah sana di belakang rumah guys, si bocil ya yang main tanah jadi sini tuh. Bab 2066 sampai dengan bab 2070 setelah menceritakan semua yang ada di pikirannya pada Li Fugui. Huaduo menyeka air matanya dan melanjutkan dengan ekspresi kecewa, "Jika kamu tinggal di sini bersamaku sekarang, apa yang akan dipikirkan Sister Ming? Alangkah baiknya jika Sister Ming dapat memikirkan hal ini. Kalau begitu bukankah Sister Ming dan aku akan saling bermusuhan karena kamu?" Li Fugui menghela nafas. Dia juga tahu betapa baiknya hubungan antara Huaduo dan Sister Ming. Pikirkan sejenak, Li Fugui dengan cepat memikirkan caranya. "Duo, aku punya ide." Mata Huaduo berbinar dan dia dengan cepat bertanya, "Katakan padaku secepatnya, apakah kamu punya ide bagus?" Li Fugui berkata dengan serius, "Itu saja, aku akan menemui Sister Ming nanti. Coba lihat ke dalam kamar. Jika Sister Ming benar-benar ingin berbicara dengan saya tentang masalah emosional, saya akan mengirimi Anda pesan terlebih dahulu." Setelah Li Fugui menceritakan semua pemikirannya kepada Huaduo ragu-ragu selama beberapa detik dan bertanya ragu-ragu, "Fugui, apakah ini mungkin?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, metode ini pasti akan baik-baik saja." Dia tahu bahwa sekarang, demi kekayaan dan masa depan mereka, dia harus lebih kejam. Bagaimanapun, metode Li Fugui pasti tidak akan menyebabkan Sister Ming salah paham. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, Li Fugui kemudian keluar dari kamar Huaduo dan menuju ke kamar Sister Ming. Tunggu sampai Li Fugui masuk, Saudari Ming segera berdiri dari kursi, tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Fugui, duduk dan minum teh dulu. Aku baru saja membuatkannya untukmu." Li Fugui melirik ke arah Saudari Ming dulu. Itu berbeda dari terakhir kali Saudari Ming muncul di hadapannya dengan mengenakan pakaian baru kaisar. Kali ini, Sister Ming masih mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya. Li Fugui tersenyum tipis di sudut mulutnya. Sambil duduk di kursi di dekatnya, dia dengan penasaran bertanya kepada Sister Ming, "Ngomong-ngomong, Sister Ming, masalah khusus apa yang Anda datangi menemui saya kali ini?" Memberi Li Fugui dia memutar matanya dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan?" Jantung Li Fugui berdetak kencang. "Aku tidak ingin menyia-nyiakan energiku dalam menggunakan keterampilan mentalku untuk mendapatkan wawasan tentang pemikiran Saudari Ming. Tapi sekarang, dia hanya bisa menggunakan kekuatan pikirannya terlebih dahulu untuk melihat apa yang dipikirkan Sister Ming." Dengan aktivasi kekuatan nyanyian, Li Fugui dengan jelas memahami pikiran Sister Ming. Seperti yang dia pikirkan, Saudari Ming datang ke sini kali ini untuk mengawasinya. Yang paling penting adalah gadis ini memiliki pemikiran yang sama dengan Huaduo ketika dia pertama kali datang kepadanya. Singkatnya, baru jam 3. Pertama, Sister Ming mencintai Li Fugui. Dia menyukai Li Fugui dan ingin berkumpul dengannya. Kedua, sesuai instruksi di atas, Sister Ming ingin mengikat Li Fugui sepenuhnya hingga mati di game ke-6. Adapun metode mengikat Li Fugui sampai mati, siapapun yang memiliki otak kecil dapat memikirkannya. Adapun poin ketiga ini, Sister Ming ingin memenangkan dunia yang lebih luas untuk keluarga Ming mereka. Setelah melihat ketiga poin tersebut dengan jelas, Li Fugui menjadi lebih bertekad dalam pilihannya. Tampaknya berkumpul dengan Sister Ming sekarang adalah hal yang salah. Berpikir seperti ini, Li Fugui berpura-pura bingung dan bertanya kepada Sister Ming, berpura-pura penasaran, "Saudari Ming, bisakah kamu berbicara lebih jelas?" Mengapa saya sedikit bingung? Maju, duduk di sebelah Li Fugui, dan mengingatkan Li Fugui lagi,
Oke, kamu minum teh dulu, dan kita akan ngobrol sambil minum. Li Fugui memaksakan senyum cerah dan berkata terus terang, "Hei, lupakan minum teh. Aku sudah minum banyak. Selain itu, jika kamu tidak membicarakan hal-hal spesifik sekarang, bagaimana aku bisa punya waktu untuk minum teh?" Saudari Ming menyilangkan kaki, menyilangkan tangan, dan tersenyum setengah hati. Dia menatap Li Fugui dan bertanya, "Saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Kali ini saya datang ke kota Beidou, saya hanya membutuhkan dua hal. Pertama, lihat keseriusan masalah di sini, pahami seluk-beluknya masalah, dan bekerja sama dengan Anda. Selesaikan masalah ini di sini. Kedua, saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, jika..." Tentu saja, maksud saya jika, pada titik ini, Sister Ming tidak lupa mengulanginya. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Baiklah, beritahu saya." Saudari Ming menyembunyikan senyuman di wajahnya dan memandang Li Fugui dengan serius. Setelah beberapa detik terdiam, dia bertanya kata demi kata, "Jika aku ingin menikah denganmu, maukah kamu menikah denganku?" Saat mengatakan ini, wajah saudari Ming tampak tenang. Tapi pikiran jauh di lubuk hatinya telah mengkhianatinya. Dia menatap mata Li Fugui dan terus bergumam di dalam hatinya, "Li Fugui, kamu bajingan. Jika kamu mengatakan kamu tidak mau kali ini, aku akan membencimu seumur hidupku." Hal semacam ini tidak bisa dilakukan. Itu aneh. Umurku sudah 36 tahun. Tapi Fugui baru berusia awal 20-an. Lagi pula, gadis-gadis di sekitar Fugui semuanya muda dan cantik. Saya baru saja memikirkan hal ini. Pikiran saudari Ming berubah lagi, dan dia terus berpikir, meskipun aku lebih tua, sosokku masih sama dengan gadis berusia 18 atau 19 tahun. Lagi pula, bukankah aku sudah mengenal Ibu Pertiwi? Di masa depan, selama aku menemukan cara untuk mempelajari kungfu keabadian dari Ibu Pertiwi, bukankah aku juga bisa awet muda selamanya? Oh, Li Fugui, kamu bajingan, tolong cepat dan bicara. Tepat ketika Sister Ming mulai menjadi gila, tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba berbicara. Melihat ke arah saudari Ming, dia menjawab dengan sama seriusnya, "Saya bersedia." Ketika saudari Ming mendengar tiga kata ini, dia langsung menangis. Bibirnya sedikit bergetar, dengan mata penuh harap, dia menatap Li Fugui dan menanyakan kata demi kata, "Apa yang kamu katakan? Apakah yang kamu katakan itu benar?" Li Fugui mengangguk, mengulurkan tangannya, dan langsung meraih tangan Sister Ming Ming. "Sebenarnya, pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyediakan tempat untukmu di hatiku. Tentu saja, jangan salahkan aku karena riang dan tidak menyukai kenyataan bahwa ada begitu banyak wanita di sekitarku." Li Fugui baru saja mengatakan ini, Sister Ming segera melambaikan tangannya dan berkata, "Fugui, jangan terlalu memikirkannya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda untuk hal semacam ini? Aku tahu kamu luar biasa. Lagi pula, dengan pencapaianmu saat ini, sebenarnya tidak terlalu banyak wanita di sekitarmu. Sedangkan untuk playboy, itu bahkan lebih mustahil. Pria playboy seringkali menyukainya dan meninggalkannya. Yang lain, tapi kamu tidak. Kamu memperlakukan setiap wanita di sekitarmu dengan setara. Selama kamu bisa meninggalkan tempat untukku di hatimu, aku akan puas." Saat dia mengatakan itu, Sister Ming sebenarnya mengambil inisiatif untuk mendekati Li Fugui, siap untuk memeluk Li Fugui erat-erat. Li Fugui melihat ini, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong Sister Ming menjauh. Ketika Sister Ming melihat ini, matanya tiba-tiba melebar, dan dia menatap Li Fugui dan bertanya kata demi kata, "Fugui, apa maksudmu? Mengapa kamu mendorongku?"
Li Fugui berkata dengan serius, "Saudari Ming, apakah Anda ingin mendengar apa yang ada dalam pikiran saya?" Saudari Ming menunjukkan ekspresi agak bingung di wajahnya dan bertanya, "Apa yang ingin Anda katakan?" Li Fugui berkata terus terang, "Saya bersedia menikah dengan Anda, tetapi tidak sekarang. Anda harus tahu tentang situasi saya saat ini. Masih belum jelas apakah saya bisa memenangkan pertempuran dengan 6 sekte besar ini. Kedua, puluhan ribu orang di desa Xiaoxi masih terjebak. Dalam hal ini, jika aku bersamamu, menurutmu berapa lama aku harus mengatasi masalah ini?" Pada titik ini, Li Fugui mengambil inisiatif untuk berhenti. Melihat itu Sister Ming tidak kesal sama sekali. Dia berhenti sejenak. "Sebelum melanjutkan, Saudari Ming, aku menyukaimu, tapi aku harap kamu bisa berdiri di posisiku dan memikirkannya untukku." Setelah mendengar kata-kata Li Fugui, Sister Ming agak terkejut. Dia memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa detik terdiam, dia bertanya, "Fugui, sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya." Li Fugui menyentuh bagian belakang kepalanya. Meskipun dia sudah tahu apa yang dipikirkan Sister Ming, dia tetap bertanya dengan berpura-pura penasaran, "Sister Ming, apa maksudmu dengan itu?" Sister Ming terkekeh dan berkata, "Sebelumnya, saya selalu merasa bahwa Anda tidak dapat mengendalikan diri ketika bertemu dengan seorang wanita cantik, terutama wanita yang Anda inginkan. Tapi kalau dilihat dari kejadian hari ini, kamu sama sekali tidak seperti itu." Li Fugui berkata sambil tersenyum pahit, "Saudari Ming, lihat apa yang kamu katakan. Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti yang kamu pikirkan? Lagi pula, kamu berada di Beijing terakhir kali. Bukannya aku belum pernah mengalaminya sebelumnya." Sister Ming tiba-tiba tersipu. Dengan marah, dia meninju bahu Li Fugui. Lalu dia berkata dengan marah, "Kalian, beraninya kamu membicarakan apa yang terjadi terakhir kali? Sungguh memalukan, mulai hari ini, kamu hanya diperbolehkan memikirkan apa yang terjadi terakhir kali di dalam hatimu, dan kamu tidak diperbolehkan untuk berbicara." Li Fugui akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Dia mengangguk dan berkata dengan cepat, "Saudari Ming, saya mengerti. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan membicarakan masalah ini lagi di masa depan." Li Fugui dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia terus berkata kepada Saudari Ming, "Ngomong-ngomong, Saudari Ming, Anda harus menunggu di kota Beidou untuk operasi besok pagi. Kalau begitu, saya akan meninggalkan beberapa orang untuk melindungi keselamatan Anda. Diselamatkan setelah itu, Anda harus menghubungi Beijun dan menunggu tanggapan tidak jauh dari kota Beidou. Cobalah untuk memindahkan semua orang ini dalam 1 hari, pikir Sister Ming kembali. Dia dengan cepat mengabdikan dirinya untuk tugas itu. "Oke, bagaimanapun juga kamu harus berhati-hati. Selama operasi, kamu harus melindungi keselamatanmu sendiri." Setelah keduanya mengobrol sebentar, Li Fugui keluar dari kamar Sister Ming dengan percaya diri. Seiring berjalannya waktu, tibalah waktunya untuk berangkat. Li Fugui sekali lagi menyamar sebagai Fei Ying, membawa Jenny, yang juga menyamar, dan Christopher serta yang lainnya. Mereka bergegas menuju Istana Beidou terlebih dahulu. Eselon kedua adalah Chang Qiong, Yu Zhen, Teng Shi Zhenren, Del. Adapun Hua Duo dan Dimu, mereka mengikuti pengaturan Li Fugui sebelumnya dan bersembunyi di sekitar Istana Beidou, siap untuk melenyapkan murid Istana Beidou yang melarikan diri kapan saja. Karena Sister Ming perlu memindahkan personel, dia tinggal di kota Beidou bersama Raja Naga Gemuk. Setelah Li Fugui berhasil memindahkan personel, dia dievakuasi bersama pasukan besar Angkatan Darat Utara yang datang untuk merespons. Di dalam kompleks Istana Beidou yang besar,
pekerja masih bekerja dalam kegelapan. Para murid Sekte Beidou yang telah dihukum berat oleh Li Fugui sebelumnya, serta ratusan mandor yang membantu murid-murid ini dalam mengatur para pekerja, bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan pembangunan Istana Beidou seperti yang diharapkan. Setelah Li Fugui tiba di Istana Beidou, ini sama seperti pertama kali di sini. Mencari alasan acak, dia memanggil murid-murid Sekte Beidou terlebih dahulu. Saat matahari terbit, ratusan mandor juga berkumpul di alun-alun depan aula utama Istana Beidou. Sinar matahari berwarna merah darah menyinari Istana Beidou. Gemerisik angin terus bertiup di telinga semua orang. Li Fugui mengerutkan kening, melihat sekeliling ke semua orang, dan bertanya, apakah semua orang sudah tiba? Menghadapi pertanyaan Li Fugui, semua orang yang hadir berbicara satu demi satu. Sejauh yang saya tahu, Tuan Ketiga, semua orang telah tiba. Li Fugui tidak lupa mengancam, kuliah hari ini sangat penting. Setelah kuliah, kita harus membagi kembali tugas. Jika ada dari tim manajemen yang tidak datang sehingga melewatkan tugas, ya, dia akan dikubur hidup-hidup saat itu. Para murid terkemuka Sekte Beidou dengan cepat menjawab, Tuan Ketiga, jangan khawatir, semua manajemen ada di sini sekarang. Ya, Tuan Ketiga, bagaimana mungkin kami tidak mendengarkan perintah Anda? Tuan Ketiga, jika Anda ada yang harus dilakukan, kamu dapat memberikan perintahmu, dan kami semua akan mematuhi pengaturanmu. Sampai saat ini, senyuman tipis muncul di sudut mulut Li Fugui. Dia mengangkat tangannya, kirim sinyal rahasia ke Chang Qiong, Yu Zhen, dan lainnya yang bersembunyi di kegelapan. Dalam sekejap, ratusan master datang dari segala penjuru. Sebelum murid Sekte Beidou bisa bereaksi, Li Fugui memimpin dalam menggunakan vitalitas dalam tubuhnya dan langsung melepaskan jurus pamungkasnya. Dengan satu serangan telapak tangan, gelombang vitalitas menjungkir balikkan ratusan orang dalam sekejap mata. Chang Qiong dan yang lainnya telah mengingat perintah Li Fugui. Oleh karena itu, dia tidak akan bersikap lunak saat menyerang semua orang yang hadir. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ratusan orang tewas di tempat. Li Fugui berdiri di tangga dan melihat sekeliling. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Hua Duo dan Ibu Pertiwi. Sedangkan Hua Duo dan Ibu Pertiwi membawa unicorn dan thunderous roar untuk membersihkan medan pertempuran. Li Fugui telah memerintahkan Jenny untuk membawa puluhan vampir ke Istana Beidou untuk mengganti pekerja di sini. Segalanya, seperti yang diharapkan Li Fugui, berjalan sangat lancar. Dibutuhkan kurang dari setengah hari. Lebih dari 20.000 orang yang membangun Istana Beidou semuanya menjadi bagian dari klan vampir. Setelah mengetahui bahwa Jenny dan yang lainnya telah menyelesaikan masalah tersebut, Li Fugui segera memanggil seluruh pekerja yang sedang membangun Istana Beidou. Setelah mengirim Chang Qiong dan Ibu Pertiwi untuk menjaga area sekitar Istana Beidou, di depan semua orang, dia berkata terus terang kepada kerumunan gelap di depannya, semuanya, saya sudah tahu situasi Anda. Sekarang, tubuhmu semua telah berubah, tapi jangan khawatir, perubahan ini tidak akan mempercepat kematianmu, sebaliknya, itu akan membuatmu hidup lebih lama. Juga, alasan melakukan ini adalah, kamu juga mengetahuinya dengan baik. Jika bukan karena menyelamatkanmu, saya tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk itu. Dalam proses menerima perubahan, semua orang telah memperoleh pemahaman mendalam tentang Li Fugui. Pada saat yang sama, jauh di lubuk hati mereka, mereka telah menganggap Li Fugui sebagai raja mereka. Ke mereka, entah Anda menjadi vampir atau langsung menjadi hantu, selama Anda bisa kabur dari Istana Beidou, Anda akan beruntung. Saat ini,
Setelah Li Fugui selesai berbicara, semua orang berlutut di tanah. Dia berteriak kepada Li Fugui, semuanya harus dipatuhi oleh Yang Mulia Kaisar Darah. Kata-kata ini, Yang Mulia Kaisar Darah, juga diberitahukan kepada mereka oleh anggota klan darah yang dipimpin oleh Jenny. Li Fugui memandang sekeliling ke semua orang, dengan senyum bahagia di wajahnya. Setelah jeda singkat, dia terus berkata kepada semua orang, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, menurutku kamu tetap harus berterima kasih kepada Sister Ming. Terima kasih untuk game ke-6. Fugui secara khusus menarik keluar Sister Ming. Dia melakukan ini bukan untuk menyenangkan Suster Ming. Sebaliknya, rencanakan terlebih dahulu dan hindari masalah yang tidak perlu terlebih dahulu. Lagi pula, jika ada lebih dari 20.000 orang di bawah komandonya, dia tidak akan punya waktu sama sekali. Tapi justru sebaliknya, jika diserahkan kepada Sister Ming, selama Sister Ming dan Christopher bersedia bekerja sama dengan baik, pasukan lebih dari 20.000 vampir pasti bisa menjadi tim andalan di tahap selanjutnya. Beberapa orang mungkin penasaran, bagaimana jika kelompok orang ini sepenuhnya mematuhi perintah Sister Ming dan menjadi lawan kuat Li Fugui. Li Fugui sebenarnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Karena dia bisa membuat lebih dari 20.000 orang menjadi vampir, maka dia juga memiliki kemampuan untuk membuat lebih dari 20.000 orang menjadi manusia biasa. Sungguh, setelah semua orang mendengar kata Sister Ming dan game ke-6, mereka semua menunjukkan ekspresi penasaran. Li Fugui terus menjelaskan, semua operasi ini diarahkan oleh Sister Ming dari Biro ke-6 di belakang layar, dan kemanapun Anda pergi selanjutnya, Sister Ming membantu mengaturnya. Tetapi setelah kita sampai di sana, saya hanya berharap Anda bisa patuhi peraturan terkait dan jalani kehidupan yang baik. Gunakan sesegera mungkin untuk melupakan kemalangan masa lalu. Seseorang di antara kerumunan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yang Mulia, di mana Saudari Ming?" Li Fugui tersenyum tipis. Kata, "Saudari Ming sedang menunggu semua orang di kota Beidou. Sekarang sudah siang hari. Selain itu, kamu baru saja menjadi vampir dan belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari terbang. Aku akan memberimu waktu setengah hari untuk belajar terbang dengan para tetua klan vampir. Terbang. Setelah gelap, kamu harus berkumpul secara berkelompok di kota Beidou. Saat kamu tiba di kota Beidou, Sister Ming akan mengatur agar kamu diangkut ke tempat peristirahatan dan tempat tinggal." Pada titik ini, kata Li Fugui, setelah jeda singkat dan keheningan selama beberapa detik, dia berkata kepada semua orang dengan suara serius, saya juga tahu bahwa apa yang paling ingin Anda lakukan saat ini adalah melihat keluarga Anda. Jangan khawatir tentang masalah ini sekarang, tunggu sampai Anda tiba dengan selamat. Setelah itu, Anda akan belajar dan hidup selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, Anda dapat mengambil cuti untuk kembali ketika Anda ingin bertemu dengan Anda, keluarga. Selain itu, selama masa belajar dan kehidupan, Anda juga dapat kembali setiap bulan, akan ada imbalan yang besar. Ada satu hal penting lagi di sini yang harus Anda ingat. Semua orang melihat ke atas dan menatap Li Fugui penuh harap. Li Fugui meningkatkan nadanya dan terus berkata kepada semua orang, "Dengarkan baik-baik, setelah kamu meninggalkan istana Beidou dengan selamat, kamu akan menjadi anggota Tiongkok. Hidupmu diberikan kepadamu oleh Tiongkok. Hidupku? Aku harus menggunakan hidupku untuk mengabdi pada negara." Dengarkan ini, semua orang sangat tersentuh. Pikirkan kembali apa yang terjadi setelah mereka tiba di istana Beidou. Di permukaan, mereka tampaknya berada di bawah yurisdiksi sekte tersebut. Di mata orang luar, mereka yang memiliki kontak dengan sekte tersebut semuanya adalah bos tertinggi.
Namun hanya mereka sendiri yang tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Kadang-kadang setelah menenangkan diri, mereka juga berpikir jika Huaxia yang melindungi mereka sebelumnya, pikirkanlah, sekte tidak akan memperlakukan mereka seperti ini. Dewasa ini, sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menjadi anggota Tiongkok, mereka tentu akan sangat menghargainya. Setelah semua orang selesai menjawab dengan tegas, Li Fugui melambaikan tangannya dan memberitahu Jenny, Alisa, Zeus, dan yang lainnya, kamu sekarang akan mengajari mereka keterampilan terbang secepat mungkin. Sebelum jam 12 malam ini, masing-masing dari mereka akan melakukannya. Anda harus memiliki kemampuan untuk terbang dari Istana Beidou ke kota Beidou. Christopher, mohon tinggal, ada yang ingin saya katakan kepada Anda. Setelah semua orang pergi, Christopher mendatangi Li Fugui. Dia bertanya dengan hormat, Yang Mulia Kaisar Darah, apakah Anda punya hal lain untuk diberikan kepada saya? Li Fugui menatap pangeran berdarah di depannya. Tersenyum dan berkata, tahukah Anda mengapa saya meminta Anda untuk memimpin mereka ke stasiun Angkatan Darat Utara? Christopher juga hidup selama ratusan tahun, dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Yang Mulia, yakinlah, saya akan membuat mereka mematuhi perintah klan darah tanpa syarat. Dia menepuk bahu Christopher dan kemudian berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, ingat, masalah ini sangat penting. Saya tidak peduli bagaimana Anda mengelolanya. Sekarang saya punya 2 persyaratan. Pertama, Anda tidak boleh membiarkan mereka gunakan keterampilan para vampir untuk melakukan apapun yang merugikan masyarakat. Kedua, seperti yang baru saja Anda katakan, patuhi perintah para vampir tanpa syarat, kata Christopher dengan tegas. Saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Jangan terlalu percaya diri. Masih agak sulit untuk melakukan ini. Orang yang memimpin kelompok orang ini bersamamu adalah Sister Ming. Tentu saja, melalui periode baru-baru ini, melalui kontak waktu, aku tahu kamu orang yang cerdas. Saya pikir Anda memiliki pendapat Anda sendiri tentang cara berinteraksi dengan orang-orang seperti Sister Ming. Christopher tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, saya tidak akan berkencan dengan Ming jika ada konflik dengan saudara perempuanku. Pada saat yang sama, aku akan menjalin hubungan baik dengan pemimpin yang dikirim oleh Biro ke-6 untuk bersama-sama memimpin orang-orang ini bersamaku. Li Fugui benar-benar lega, setelah mengirim Christopher pergi. Li Fugui membawa Hua Duo, Yu Zhen dan lainnya ke tembok kota paling utara Istana Beidou. Berdiri di tembok tinggi lebih dari 10 meter. Li Fugui melihat sekeliling, samar-samar dia bisa melihat Gunung Beidou di utara. Hua Duo tampak serius dan melihat ke kejauhan. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya dengan suara rendah, Fugui, kapan kamu berencana berangkat selanjutnya? Li Fugui selalu tersenyum santai dan berbisik, besok, semakin banyak semakin cepat semakin baik. Hua Duo memandang Li Fugui dengan enggan dan terus bertanya, jadi, kamu sudah berencana untuk membawa Jenny ke Sekte Beidou? Li Fugui mengangguk, dijelaskan, kalian semua adalah wajah-wajah yang familiar, dan murid sekte tersebut akan dikenali oleh Sekte Beidou dalam sekejap bahkan setelah mereka menyamar. Tapi Jenny berbeda. Sebagai Ratu Darah dari klan vampir, Sekte Beidou tidak akan menyadarinya selama dia mengubah penampilannya. Bagiku, sudah berapa lama sejak aku bergabung dengan sekte tersebut, bahkan jika Kui Piao sangat kuat, saya rasa dia tidak akan melakukannya. Berpikir bahwa saya akan menyamar sebagai Fei Ying dan menyusup ke Sekte Beidou. Setelah rencanaku berhasil, kita akan merasa lebih nyaman ketika kita mengalahkan Sekte Beidou. Penjelasan Li Fugui, Hua Duo merasa cemas 8 kali.
Intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu yang besar pasti akan terjadi selanjutnya. Tapi dia tidak tahu persis apa itu. Li Fugui tampak bertekad. Hua Duo tentu saja tidak banyak bicara. Dia hanya bisa mengikuti instruksi Li Fugui. Waktu berlalu dan ini malam, Li Fugui mengendarai unicorn dan terbang ke udara untuk memastikan tidak ada bahaya sebelum memimpin semua orang ke kota Beidou. Dari jam 12 pagi sampai jam 5, dalam 5 jam, lebih dari 20.000 orang mundur ke kota Beidou. Saat ini, ratusan helikopter telah siap di kejauhan kota Beidou. Christopher, Hua Duo dan yang lainnya mengatur agar semua orang naik pesawat dan pergi ke stasiun Angkatan Darat Utara. Sister Ming berdiri di samping Li Fugui, memperhatikan sekelompok orang berangkat dengan pesawat tangannya dan menjabatnya dengan lembut. Ia meraih telapak tangan Li Fugui. Li Fugui tidak mengelak ketika dia memegang tangan Sister Ming dan merasakan keringat di telapak tangan Sister Ming. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, "Sister Ming, mengapa kamu begitu gugup?" Sister Ming masih menatap orang-orang yang berangkat dengan helikopter. Sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Begitu banyak orang tiba-tiba dibawa pergi olehmu. Aku hanya bisa membayangkan bagaimana reaksi pemimpin sekte Beidou. Fugui, kali ini aku pergi. Kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Jika bisa, mundurlah terlebih dahulu. Kita bisa menangani masalah ini di desa Xiaoxi selangkah demi selangkah. Kita tidak boleh mencari perawatan medis dengan tergesa-gesa. Tahu?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saudari Ming, benar melakukan sesuatu. Kenapa kamu tidak melakukannya? Apakah kamu lega?" "Jangan khawatir. Saya belum memasuki masyarakat. Saya juga belum berurusan dengan sekte untuk pertama kalinya." Setelah kata-kata Li Fugui, Saudari Ming menoleh, menatap mata Li Fugui, dan berkata-kata demi kata, "Fugui, kalau begitu aku akan menunggumu di ibu kota. Setelah menangani masalah ini, aku akan mengajakmu melihatnya ayahku." Tentu saja Li Fugui tahu bahwa dia telah bertemu Sister Ming. Setelah menjadi ayahnya, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Dia tidak peduli bahwa Hua Duo dan Yu Zhen masih menonton tidak jauh dari sana. Dia mendekati Sister Ming, dan mencium lembut bibir tebalnya di dua bibir merah Sister Ming. Kemudian dia membuka tangannya dan memeluk Sister Ming erat-erat, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, Sister Ming, ini sudah larut, kamu boleh pergi." Namun pada akhirnya, dia tetap berbalik dan berjalan lebih jauh ke dalam kerumunan. Namun, bagaimana Li Fugui bisa tahu, tindakannya kali ini tampak mulus, namun nyatanya sangat rumit. Dia lupa, semua tindakannya dilakukan di kaki Gunung Beidou. Di aula utama sekte Beidou, setelah mendengar laporan dari bawahannya, Kui Piao tidak menunjukkan banyak kemarahan. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman yang menghina. Anak muda berambut kuning ini sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Dia bisa membunuhnya hanya dalam satu malam. Pekerja dikirim ke tempat lain. Sepertinya saya telah meremehkannya. Penatua Tianshu melangkah maju dan berbisik kepada Kui Piao, "Tuan, pembangunan istana Beidou akan segera selesai. Tetapi semua pekerja telah dibawa pergi oleh Li Fugui. Melihat perayaan istana Beidou akan segera berakhir, di mana kita akan menemukan begitu banyak pekerja selanjutnya." Kui Piao tidak panik sama sekali. Dia berdiri, datang ke pintu aula, meletakkan tangannya di belakang punggung, melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Jauh di Cakrawala, tapi dekat di depan Anda. Apakah Anda masih perlu khawatir tentang masalah ini?" Penatua Tiangxuan kembali sadar dan berkata kepada Kui Piao. Dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apa maksud Anda dengan perkataan Anda? Apakah Anda berencana membiarkan orang-orang yang dibawa oleh Li Fugui membangun Beidou istana?"
Kui Piao tersenyum dan berkata, "Mengapa tidak?" Tiang Xuan bertanya ragu-ragu, "Tetapi, tuanku, mereka hanya memiliki sekitar 100 orang. Meskipun istana Beidou akan segera diperbaiki, jumlah pekerjaan yang tersisa tidak bisa diremehkan. Tanpa puluhan ribu orang, akan sulit menyelesaikannya sesuai jadwal." Kui Piao berbalik, dia datang dan berkata sambil mencibir, "Li Fugui hanya membawa sekitar 100 orang, tetapi jumlah total Yuxu Kuil, Sekte Tiangang, Sekte Disa, Sekte Tengshe, Del, mungkin jumlahnya puluhan ribu, bukan?" Dia hanya membuang kata-kata ini. Kui Piao berkata dengan lantang, "Tianshu, Tiang Xuan, Tianji, Tian Kuan, dan Yu Heng mematuhi perintah. Kalian berlima, segera pergi ke kota Beidou, siapkan formasi Beidou, dan kelilingi Li Fugui dan yang lainnya." Tianshu dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju untuk menerima perintah. Pada saat ini, tanpa diduga, Ouyang Xiuli melangkah maju dan berbisik kepada Kui Piao, "Tuan, ada satu hal lagi saat ini." Sejak Ouyang Xiuli bertemu Li Fugui, dia ditinggalkan dengan bayangan psikologis oleh Li Fugui. Setiap kali terjadi aksi terhadap Li Fugui, Ouyang Xiuli selalu merasa cemas. Dan kali ini, Kui Piao sebenarnya berencana meminta 5 tetua untuk membentuk formasi Beidou untuk menghadapi Li Fugui. Jika ini sedikit diabaikan, kelima tetua akan terbunuh, dan Sekte Beidou tidak akan memiliki pemimpin. Kui Piao memandang ke arah Ouyang Xiuli. Dia sudah muak dengan penampilan wakil ketua sekte. Dia menyembunyikan senyuman di wajahnya dan bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, apa lagi?" Sepertinya sesuatu telah terjadi pada Penatua Kaiyang. Mendengar ini, Kui Piao jelas memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengambil beberapa langkah lebih dekat ke Ouyang Xiuli dan bertanya, "Apa maksudmu dengan ini? Apa artinya sepertinya telah terjadi sesuatu?" "Sejauh ini saya belum menerima informasi apapun dari Kaiyang," jawab Kui Piao mengertakkan gigi. Sekarang Penatua Yao Guang telah dibunuh oleh Li Fugui. Jika kecelakaan lain terjadi pada Penatua Kaiyang, hanya akan ada 5 dari 7 tetua terkuat yang tersisa di Sekte Beidou. Dan kali ini, dia mengirim 5 tetua ke kota Beidou untuk mengepung Li Fugui. Jika terjadi kecelakaan, bukankah itu berarti kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya? Sadarilah ini, Kui Piao bertanya dengan tergesa-gesa, "Bukankah Anda mengirim seseorang ke Kabupaten Qinglong untuk memeriksa situasinya, Ouyang Xiuli?" Berkata terus terang, para murid yang dikirim ke Kabupaten Qinglong diharapkan tiba hari ini. "Kaiyang jelas kemana harus pergi," katanya. Tanpa diduga, ekspresi Ouyang Xiuli tiba-tiba menegang. Dia mengangkat tangannya, menjentikannya ke udara, dan melihat cahaya keemasan muncul di depan matanya. Kemudian bola cahaya ini berangsur-angsur berkumpul dan berubah menjadi cincin emas melingkar. Sebuah suara datang dari dalam cincin emas, "Tuan, bawahan saya telah tiba di Kabupaten Qinglong, tetapi mereka tidak dapat menghubungi Penatua Kaiyang. Selain itu, tidak ada murid Sekte Beidou kami yang dapat dihubungi." Ada keheningan di aula. Pikiran Ouyang Xiuli berbalik dan dia bertanya dengan cepat, "Anda tidak bertanya kepada 5 sekte lainnya tentang situasi Penatua Kaiyang?" Di dalam cincin emas, murid itu menjawab dengan serius, "Sebagai tanggapan kepada Tuhan, baru 1 jam berlalu saya tiba di sini. Saya punya waktu untuk bertanya dengan hati-hati. Tapi..." Pada titik ini, murid itu berhenti. Ouyang Xiuli bertanya dengan dingin, "Tapi apa? Katakan padaku." Murid itu berkata dengan hati-hati, "Tetapi saya merasa Penatua Kaiyang seharusnya berada dalam bahaya kali ini. Ouyang Xiuli hampir pingsan.
dia telah berurusan dengan Li Fugui dan tahu betapa kuatnya anak ini. Tinggalnya Kaiyang di Kabupaten Qinglong pada dasarnya berbahaya, dan dia tidak perlu memberitahu bawahannya untuk memberitahunya hal ini sekarang. Omong kosong, sekarang Anda segera pergi ke sekte besar lainnya untuk mengetahui berita tentang Penatua Kaiyang. Ingat, begitu Anda menghubungi Penatua Kaiyang atau menemukan lokasi Penatua Kaiyang, Anda akan segera membalas. Setelah mendengar ini, bawahan langsung setuju. Tunggu sampai cincin emasnya hilang. Ouyang Xiuli menatap Kui Piao, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tuan, Penatua Kaiyang sepertinya." Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, semua orang yang hadir tahu apa yang akan dikatakan oleh Ouyang Xiuli selanjutnya. Kui Piao menarik napas dalam-dalam. Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, dia memandang ke arah Ouyang Xiuli dan bertanya dengan serius, "Ouyang, menurut Anda apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini selanjutnya? Kalau tidak, kita harus mengambil inisiatif untuk menemukan Li Fugui." Kui Piao sudah menebak apa yang dipikirkan Ouyang Xiuli, dan dia bertanya dengan wajah gelap, "Apakah Anda berencana untuk berdamai dengannya?" Ouyang Xiuli berkata tanpa daya, "Tuan, sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain melakukan ini." Kita tidak bisa, sebelum Ouyang Xiuli bisa menyelesaikannya. Kui Piao berteriak dengan marah, "Diam, bagaimanapun, sekte Beidou kami adalah salah satu dari 6 sekte besar. Dalam keadaan seperti itu, Anda sebenarnya meminta saya untuk berdamai dengan anak muda seperti Li Fugui. Anda malu, tidak boleh malu dengan wajah ini." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kui Piao sekali lagi mengarahkan pandangannya pada 5 tetua dan menanyakan kata demi kata, "Izinkan saya bertanya, seberapa yakin Anda bahwa Anda akan mengalahkan Li Fugui kali ini?" Tianji dan yang lainnya berkata terus terang, "Sebagai tanggapan terhadap tuanku, Li Fugui hanyalah orang desa. Dan jika kita berlima mengambil tindakan, kita pasti akan menjebaknya di kota Beidou." Yang diinginkan Kui Piao adalah menerima kata-kata ini. Begitu anak buahnya selesai berbicara, dia berkata dengan keras, "Oke, selama kamu bisa menjebaknya di kota Beidou, saya akan datang sendiri dan membawanya ke sekte Beidou untuk dihukum." Kui Piao akhirnya mengarahkan pandangannya pada Ouyang Xiuli, menatapnya dan berkata dengan keras, "Ouyang Xiuli, kamu harus segera membawa orang ke Kabupaten Qinglong. Terlepas dari apakah Kaiyang masih hidup atau tidak, kamu harus berbagi kebencian yang sama dengan 5 orang lainnya. Sekte, mari kita lanjutkan menyegel desa Xiaoxi terlebih dahulu." Ouyang Xiuli merasa tidak berdaya ketika mendengar ini. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Master Sekte. Di dalam kota Beidou, Li Fugui belum mengetahui bahwa bahaya telah datang. Setelah mengantar Sister Ming dan yang lainnya, Li Fugui memanggil semua orang sesuai dengan rencananya sebelumnya. Di depan semua orang, dia berkata terus terang, "Selanjutnya, Jenny dan aku akan membawa Raja Mayat Hitam ke Gunung Beidou bersama-sama. Zeus, kamu akan pergi bersama kami ketika waktunya tiba. Setelah tiba di sekte Beidou, ikuti perintahku. Kamu hanya bisa datang ke sekte Beidou setelah menerima pesananku." Jadi kali ini Li Fugui hanya memberikan instruksi dalam beberapa kata, lalu mengajak Jenny, Raja Mayat Hitam dan Zeus bersiap berangkat. Namun, saat mereka bertiga baru saja tiba di gerbang utara kota Beidou. "Saya berencana untuk menaiki unicorn dan bergegas ke kaki gunung Beidou." Tak disangka, langit tiba-tiba menjadi mendung. Saat sambaran petir menyambar, lingkungan sekitar kota Beidou tiba-tiba menjadi gelap gulita. Melihat ini, Hua Duo dan yang lainnya berkumpul di sekitar Li Fugui. Chang Qiong melihat sekeliling dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku,
Sepertinya seseorang dari Sekte Beidou ada di sini. Li Fugui mengepalkan tinjunya bahwa awan gelap yang baru saja muncul di langit ternyata lambat laun menyebar, awan berangsur-angsur jatuh di bawah pandangan semua orang. Akhirnya, awan hitam menyelimuti kota Beidou, mata Li Fugui penuh dengan keraguan. Meskipun dia pernah berurusan dengan sekte, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Chang Qiong, Ibu Pertiwi, Yu Zhen dan yang lainnya saling berpandangan. Segera Yu Zhen berdiri lebih dulu dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Fugui, sepertinya Sekte Beidou berencana menjebak kita di kota Beidou." Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini jenis segel yang lain? Berkata, "Tidak, jika saya membacanya dengan benar, ini bukanlah segel, tetapi sebuah formasi." Ibu Pertiwi melompat keluar dan berkata dengan cepat, "Formasi. Mungkinkah formasi Beidou?" Yu Zhen mengangguk dan berkata, "Dari penilaian dari tata letaknya, sepertinya formasi Beidou, tetapi formasi Beidou ini jauh lebih kuat dari yang saya lihat di buku sebelumnya." Ada sedikit kepanikan di ekspresi Qian Qiong, dia mengelus janggutnya, lalu menghela nafas. Apa jika ini masalahnya? Itu formasi Beidou, maka kita akan berada dalam bahaya. Li Fugui mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan bertanya dengan suara rendah kepada orang-orang di sekitarnya, apakah tidak ada cara untuk menghancurkan formasi ini? Chang Qiong menghela nafas. Ada cara untuk menghancurkan formasi apapun. Tetapi formasi Beidou berbeda dari formasi lain. Formasi lain seringkali dapat dipatahkan dengan menghancurkan formasi dari dalam. Tetapi formasi Beidou harus dipatahkan dari luar. Dampaknya, sekarang kita semua terjebak di dalam. Dalam hal ini, apalagi menghancurkan formasi, tidak mungkin untuk keluar. Li Fugui terdiam selama beberapa detik dan bertanya dengan serius, siapa yang tahu cara menghancurkannya? Itu dari luar. Qian Qiong menggelengkan kepalanya. Ibu Pertiwi juga menggelengkan kepalanya. Seperti kata pepatah, ada keistimewaan dalam Taoisme. Hal ini berlaku untuk industri apapun, dan juga berlaku untuk sekte. Sekte Tiangang dan Sekte Disa masing-masing memiliki tekniknya masing-masing. Selain berlatih, mereka belum melakukan studi mendalam tentang formasi tersebut. Namun Sekte Beidou berbeda. Selain berlatih, untuk mengkonsolidasikan posisinya di sekte tersebut, ia juga mempelajari taktik pertempuran. Li Fugui perlahan-lahan menjadi gelisah. Ia memiliki harapan yang besar terhadap Ibu Langit dan Bumi. Dia awalnya mengira kedua orang ini bisa memberinya beberapa saran yang membangun. Tapi sekarang sepertinya dia masih meremehkan kekuatan Sekte Beidou. Pada saat ini, tanpa diduga, Yu Zhen berdiri, menunjuk ke arah selatan, dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Tuanku, jika Anda bisa keluar, Anda bisa menyerang dari selatan. Apakah kamu melihat awan coklat di depanmu? Tempat itu adalah titik terlemah, tapi master manapun di tahap tengah inti emas dapat menerobosnya." Bersambung.